Celebrate the journey of being essentially you with me, Cinta Laura Kiel, 4A Coffee's Social and Sustainability Ambassador. Simak kisah menarik dan cerita positif dari figur inspiratif untuk lebih percaya diri and be essentially you. Namaku Hendrik Tanuwijaya. Sekarang saya aktif berbagi tentang mindfulness, khususnya mindfulness yang berbasis science, yaitu mindfulness-based stress reduction dan mindfulness-based cognitive therapy. Saya kebetulan mengambil training profesionalnya dari UC San Diego dan Oxford University. Apa yang paling penting bagi diri saya saat ini adalah apa yang ada di hadapan saya saat ini. This moment is the most important thing. Not in the future and not in the past. So when I talk to you, ketika saya berbicara dengan Anda, ini adalah momen yang paling penting. Kalau kita melihat bullying, kita seringkali ingin menyalahkan salah satu pihak. Begitu. Orang yang melakukan bullying ke orang lain, jangan-jangan dia juga melakukan bullying ke dirinya sendiri. Ah, aku kok jelek ya? Mukanya kayak gini? Wah, kamu kok nggak bisa kayak orang itu sih? Kenapa peringkatmu cuma segini aja? Kenapa followermu cuma segini? Kenapa like-mu cuma segini? Bullying ke diri kita sendiri itu jauh lebih jahat daripada bullying ke orang lain. Ya, maka dari itu kalau kita lihat biasanya yang membuli itu punya problem gitu di batinnya. Dia merasa juga ada sesuatu yang kosong gitu, sehingga dia mengisi hatinya itu dengan membuli orang lain. Kalau saya lihat ada akar yang penting di mana saya sempat belajar mindfulness di GGSC UC Berkeley. Mereka berkata bahwa ada satu hal yang seringkali orang lupa, yaitu ketika berinteraksi, jangan-jangan kita melakukan microaggression. Oh, kamu kurang ini, kamu kurang itu, kamu salah ini, kamu salah itu. Sehingga kita menormalisasi bahwa hidup ini seolah-olah penuh dengan kesalahan. Ya. Maka dari itu kita perlu paling awal itu menerima diri kita sendiri terlebih dahulu. Tidak memberikan agresi ke diri kita. Ya. Baru ketika kita belajar pelan-pelan menerima diri sendiri, kita belajar untuk mendengarkan. Jangan-jangan kita itu terbiasa diajarkan untuk speak up tanpa diajarkan untuk mendengar dulu. Kira-kira orang ini kalau mendengar seperti ini perasaannya gimana ya? Are we listening to others feeling? Gitu? Apakah kita mendengarkan perasaan orang lain? Jangan-jangan kita tidak bisa mendengarkan perasaan orang lain itu gara-gara kita nggak bisa mendengarkan perasaan diri kita sendiri juga. Dan yes, masih banyak bullying itu gitu ya. Seperti bilang kamu kok kurus banget atau gendut gitu ya, dibilang dut-dut seperti itu. Tapi kadang seorang anak-anak itu masih belum merasa bahwa itu sebuah bullying gitu. Dan beberapa saya dengar juga ada berbagai media, aplikasi yang digunakan untuk chatting. Dan chattingnya itu digunakan untuk membuli temennya rame-rame gitu. Bayangin, kalau zaman dulu kan masih belum ada beginian. Kalau kita membuli langsung di hadapan orangnya, tapi ini sudah level bullyingnya udah go public gitu. Semua orang bahkan bisa tahu gitu siapa yang mereka lagi bullying gitu. Mungkin kita itu jarang diajarkan untuk berempati dan menyayangi. Apalagi yang namanya berempati dan menyayangi orang lain gitu. Mungkin pada saat kita melakukan bullying, kita merasa kita itu sayang sama orang ini loh. Gitu ya, banyak teman-teman baik kita secara nggak sadar bullying ke kita, gara-gara itu mungkin dia merasa akrab gitu ya dengan bullying ini gitu. Dia merasa close dengan diri kita pada saat melakukan bullying. Padahal sebenarnya intensinya bukan bullying, cuma sebagai keakraban aja. Apalagi saya orang Surabaya itu kalau kata-kata miso udah banyak banget gitu ya. Nah, tapi tanpa sadar terkadang kita juga tidak mendengarkan diri gitu. Apakah saya tersinggung ya? Apakah hati ini sakit? Are we listening to ourselves gitu? Dan pada saat kita kemudian mendengarkan ini, pertama kita perlu berani mendengarkan diri sendiri dulu. Baru setelah itu kita berani untuk speak up bahwa ini adalah bullying. Fakta pertama yang mesti kita tahu adalah apa yang ada di pikiran orang lain itu bukan kenyataan. Apa yang ada di pikiran orang lain tentang dirimu itu adalah versi yang dia bikin-bikin sendiri di kepalanya. Jadi kalau misalnya orang itu berpikir Anda itu mungkin terlalu besar, terlalu kecil gitu ya, terlalu atas atau terlalu bawah, kita tidak perlu percaya terhadap hal itu. Karena pemikiran kita sendiri aja terkadang tidak perlu kita percayai.
Ya, pemikiran seperti, wah saya ini orangnya kok jelek ya, itu pemikiran tidak perlu Anda percayai. Apalagi orang lain gitu, yang bukan diri Anda, bagaimana mereka bisa paham diri Anda? Nggak mungkin. Yang kedua adalah kita belajar untuk jujur pada diri sendiri kalau memang kita itu merasa sakit gitu ya, dibully. Kalau orang lain dibeginikan, bukan saya, itu gimana? Apakah merasa sakit atau enggak gitu? Sehingga kita bisa do something with it. Bagi yang Anda merasa dibully orang, jangan berpikir bahwa kelemahan Anda adalah sebuah kelemahan. Itu yang paling penting. Jangan-jangan kelemahan kita adalah kelebihan. Semua orang punya teman, semua orang gaul, semua orang suka karaokean. Kenapa aku enggak? I feel wrong at that time. Aku merasa ada diriku yang keliru pada saat itu. Kalau Anda justru bisa mendayagunakan apa yang Anda anggap kelemahan ini, malah ini justru bisa menjadi berkah bagi orang-orang yang berpikir Anda negatif. Begitu. Kalau misalkan kelemahan Anda suka baca buku, yang lain suka main game atau suka jalan-jalan, ya nggak apa-apa. Siapa tahu Anda bisa jadi penulis. So, yang pertama, kenali bahwa pemikiran orang lain itu bukanlah fakta. Yang kedua, beranikan untuk menyayangi diri sendiri, sehingga Anda bisa berani untuk mengatakan bahwa bullying itu keliru. Yang ketiga adalah kenali bahwa kelemahanmu belum tentu kelemahan. Itu hanya pikiranmu saja yang bilang ini kelemahan. Lepaskan segala penilaian, maka kelemahanmu jangan-jangan adalah kelebihanmu. Ya. Yang Anda perlu lakukan adalah latihan mindfulness dalam 3 tahap. Anda boleh singkat dengan kata-kata pro. Ya, jadi ingat-ingat aja pro. P yang pertama adalah pause. Berhenti dulu. Ya. Jadi pada saat kita berkomunikasi dengan orang lain, jangan dibiasakan untuk langsung ngomong apapun yang terpikirkan gitu. Pada saat mau ngomong ke orang lain, coba pause dulu. Kemudian yang kedua, langkah selanjutnya setelah pause adalah relax. Pada saat kita mau bicara, coba diamati badannya. Ada yang tegang, misal kepalanya, bahunya. Nah, coba direlaksin dulu. Nah, kemudian setelah kita udah relax, kita lakukan O. Open. Ya, kita lakukan open. Open di sini maksudnya apa? Open dengan apapun yang mungkin terjadi. Dalam artian begini, kita terbuka pada beragam sudut pandang. Oh, saya hendak mengatakan ini. Stop dulu, jangan-jangan kata-kata ini belum tentu pas nih. Mungkin kata-kata yang ini pas, lebihan. Jadi pada saat kita tidak langsung reaktif ngomong, kita punya pilihan untuk memilah kata-kata mana yang mungkin sekiranya bagi orang tersebut didengar baik. Jangan-jangan ada efek yang positif ya bagi yang membuli juga merasa bahwa oh ternyata kata-kataku ini aku bisa memilih pilihan kata yang lain yang nggak harus ini untuk menggambarkan kasih sayangku gitu. Dan kemudian bagi yang terbuli juga tidak harus merasa bahwa itu sebuah kebenaran, ada jeda dulu gitu. Tidak langsung diterima mentah-mentah. Jadi lakukan latihan singkat pro ini. Begitu. Jadi untuk menjadi essentially you, ingat, yang pertama kita belajar untuk menunda penghakiman. Tidak menghakimi diri sendiri, maupun juga tidak terburu-buru menghakimi orang lain. Sehingga pada saat kita tidak terburu-buru menghakimi orang lain, kita tidak membuli orang. Ketika kita tidak terburu-buru menghakimi diri sendiri, kita tidak mengizinkan diri kita terbuli. Dan ingat bahwa pikiran manusia itu bukanlah muncul dari dirinya sendiri aja. Muncul dari lingkungan, muncul dari keluarga, muncul dari ekosistem di mana kita hidup. Ya, jadi kenali bahwa pemikiran ini tidak harus dihakimi. What a journey to celebrate! I hope you guys feel inspired and are ready to be the best version of yourselves. Nantikan video inspirasi lainnya dalam episode The Journey of Being Essentially You selanjutnya. Stay tuned hanya di YouTube 4A Coffee.